DPRD Kota Madiun kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda tunggal penyampaian nota penjelasan Wali Kota atas 4 rancangan peraturan daerah dalam tahap 2 tahun 2025. Rapat yang digelar pada Senin 16 Juni 2025 di gedung DPRD ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD dan dihadiri Wali Kota Madiun bersama Wakil Wali Kota Madiun, Forkopimda, jajaran pimpinan dan anggota Dewan, serta Kepala Perangkat Daerah. Berikut 4 raperda yang diajukan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025-2029, Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat, Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dan berikut cuplikan penjabaran nota penjelasan Wali Kota atas 4 raperda dalam tahap 2 tahun 2025 yang disampaikan oleh Wakil Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025-2029. Rancangan peraturan daerah ini disusun sebagai tindak lanjut dari Pasal 264 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang yang menyatakan bahwa rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. RPJMD ini merupakan dokumen strategis yang disusun oleh pemerintah daerah yang digunakan sebagai landasan untuk mengarahkan dan mengatur pembangunan selama 5 tahun ke depan. Dalam raperda ini telah dijabarkan visi, misi, program unggulan wali kota dan wakil wali kota, sasaran dan arah kebijakan pembangunan untuk periode 2025-2029 yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045. Proses penyusunan raperda ini dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Selain itu, penyusunan raperda ini dilakukan dengan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas bawah dan bawah atas, holistik, tematik, integratif, dan spasial. Di dalam raperda ini menjabarkan visi terwujudnya pemerintah maju bersih berwibawa bersama masyarakat membangun kota mendunia, di mana selanjutnya visi tersebut dijabarkan dalam misi-misi sebagai berikut. 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global. 2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan ekonomi inklusif berbasis kewilayahan yang merata dan berkeadilan. 3. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan. 4. Meningkatkan harmoni sosial, keamanan, dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. 5. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang transparan, akuntabel, dan berbasis keterbukaan informasi publik. 6. Meningkatkan integritas pemerintahan melalui perilaku anti korupsi dan pelayanan publik yang bersih dan profesional. 7. Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui inovasi dalam pembangunan berkelanjutan. Dan ke-8, meningkatkan ketahanan sosial dan budaya masyarakat yang berkualitas. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan. Raperda ini merupakan pengganti dari Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2018 yang disusun dan disesuaikan kembali seiring dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Sebagaimana kita ketahui bersama, administrasi kependudukan adalah fondasi utama bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Data kependudukan yang akurat dan mutakhir sangat vital untuk perencanaan kebijakan, alokasi anggaran, serta penyediaan layanan publik yang tepat sasaran. Secara garis besar, raperda ini mengatur tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kota Madiun.
Tujuan dibentuknya Raperda ini untuk mengakomodir beberapa substansi dan materi yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 24 Tahun 2018 dan penyesuaian penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Kota Madiun berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang yang terbaru. Adapun substansi materi yang diatur dalam Raperda ini: A. Hak dan kewajiban penduduk, B. Penyelenggaraan kewenangan, C. Pendaftaran penduduk, D. Pencatatan sipil, E. Data dan dokumen kependudukan, F. Pelindungan data pribadi penduduk, dan G. Pembinaan dan pengawasan. Menurut keterangan eksekutif, setiap Raperda telah disusun berdasarkan kajian akademik dan kebutuhan masyarakat, dengan harapan rancangan peraturan daerah tersebut dapat disetujui bersama serta ditetapkan menjadi peraturan daerah. Di sisi lain, DPRD Kota Madiun menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam proses penyusunan hingga pengesahan peraturan daerah. Bagi Ketua DPRD Kota Madiun Armaya, rapat paripurna ini merupakan langkah awal yang menindaklanjuti usulan peraturan daerah untuk dibahas lebih lanjut bersama jajaran pimpinan daerah yang disepakati DPRD dan Wali Kota. Pemerintah Kota Madiun berkomitmen untuk terus memperkuat regulasi daerah sebagai dasar dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Ya, saya kira ini benar. Jadi 4 Raperda tadi itu menindaklanjuti program-program perda yang telah disepakati antara DPRD dan Wali Kota. Di tahun ini, di tahap 2 di 2025 itu ada 4 Raperda lagi ya. Yang terakhir yang dengan tanyakan terkait dengan RPJMD ya. Ranwalnya sudah, jadi ranwal RPJMD itu sudah, dan bahkan rangkaiannya juga sudah. Jadi tinggal nanti diimplementasikan kepada Raperda. Tentunya nanti juga akan ada pembahasan-pembahasan terkait dengan RPJMD yang telah disepakati Wali Kota. Di situ ada program kegiatan, visi misi dan lain sebagainya. Tentunya nanti dalam pembentukan Raperda ini akan ada pembahasan-pembahasan. Ada pansus yang dibentuk, nanti ada RDP antara tim Raperda eksekutif dengan teman-teman pansus di DPRD. Jadi kita pelajari bersama bahwa awal sudah kita pelajari antara RPJMD, Ranwal dan lain-lainnya. Nanti implementasinya tidak Raperda. Jadi nanti masih ada pembahasan lagi terkait dengan pengesahan Raperdanya. Kapan itu Mas? Kapan berikutnya? Insya Allah nanti dalam minggu ini, hari ini kita langsung rapat pansus, pembentukan pansus terkait dengan 4 Raperda ini. Nanti ada berapa pansus nanti yang akan mengerjakan terkait dengan Raperda yang diajukan oleh pihak pemerintah kota dalam hal ini Wali Kota Madiun. Pak Yayat, nanti pembahasan 4 Raperda sekaligus ini nanti maraton atau seperti apa? Biasanya maraton. Ini ada pansus nanti. Pansus 1 membahas ini, pansus 2 membahas ini, pansus 3 membahas ini. Jadi ada pansus yang nanti bekerja untuk antara Raperda, 2 Raperda dan 1 Raperda. Ya, ini tentunya kan mungkin ada hal-hal yang tentunya perlu ditekankan ya terkait dengan kelemahan-kelemahan yang kemarin itu mana kita tutupi dengan ini. Jangan sampai nanti Raperda itu justru menjadi bumerang. Nah, ini nanti melalui pembahasan, tentunya pembahasan ini harus betul-betul rigid ya terkait pengalaman yang kemarin itu bagaimana, nanti menindaklanjutnya bagaimana sehingga nanti nggak timbul masalah seperti yang kemarin itu. Salah satunya mungkin itu. Dan kita lebih menguatkan kepada DPR. Iso ora kowe ditarget sakmene kan gitu. Nah, salah satunya nanti pengimplementasiannya dari Perda ini ke sana. Andi Hartana, Madiun, Sakti TV.